Orang yang menginginkan sesuatu, ketoknya pintu langit, jangan ketok pintu tetangga. Tetangga mah nggak bakal ngasih apa-apa sama kita. Kita mau ngeluh dalam keadaan susah, ngomong ke tetangga, tetangga juga susah, jawabannya sama. Ya, sing sabar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turun rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim pula kami sampaikan kepada keluarga besar Bapak Muhammad Nasuha dan Ibu Idah Jubaidah. Insyaallah Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan di dalam segala urusannya dunia wal akhirah, dan insyaallah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini kita duduk bersama-sama menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu tujuan kita ditetapkan iman dan Islam kita, dan sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, untuk akang kameramen, lampunya dimatiin Kang. Saya bukan ikan lohan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap manusia itu diwajibkan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sahibul hajat di malam ini diundang kita seluruhnya untuk sama-sama bersyukur kepada Allah. Kenapa kita diundang untuk sama-sama bersyukur? Beliau yang sehari ini berbahagia, yang telah mengkhitan dua putranya, bisa saja dengan bersyukur sendiri dengan keluarganya, tapi dengan iktikad baik membawa seluruh anggota keluarga, sanak, saudara, tetangga yang kenal maupun yang enggak dikenal, duduk bersama-sama. Yuk kita sama-sama mengingat Allah. Tanda syukur yang dikatakan oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Jika orang yang kufur kepada Allah, pasti disiapkan siksaan yang sangat amat pedih yang Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Kita tinggal pilih diri kita ini termasuk orang golongan yang bersyukur atau yang kufur. Jika kita orang yang bersyukur, pastinya selalu mendapatkan niat dan pikiran yang baik terhadap Allah. Orang yang kufur mendapatkan sedikit ngeluh, mendapatkan banyak tamak, serakah. Ini tandanya orang yang kufur. Kita termasuk golongan yang mana? Di momen salah satu acara seperti ini, di dalam musim pandemi corona seperti ini, pastinya ada sekte atau ada kelompok-kelompok orang yang bersyukur dan yang kufur kepada Allah. Corona berapa tahun sudah? Pusing? Pusing nggak? Sumpah. Tiap hari liar, aing liar. Benar? Tiap hari mah pusing aja. Kenapa hidupnya pusing? Karena terpaku dengan uang. Saya mau tanya, Tuhannya Allah apa uang? Allah apa uang? Benar. Kenapa pusing? Cara kan Nabi udah ngajarin. Orang yang menginginkan sesuatu, ketoknya pintu langit, jangan ketok pintu tetangga. Tetangga mah gak bakal ngasih apa-apa sama kita. Kita mau ngeluh dalam keadaan susah, ngomong ke tetangga, tetangga juga susah, jawabannya sama. Ya sing sabar. Betul? Ngasih solusi gak? Jawabannya apa? Sabar. Coba kita kebayang, yang punya usaha puluhan tahun sebelum masa pandemi, ada nggak dirinya itu selalu menyimpan keuangan untuk dibagikan kepada yang berhak? Ada nggak seseorang yang sedekahnya betul sebelum masa pandemi? Begitu masa pandemi datang, susah kita untuk memberikan apapun. Dan saya ingin menyatakan, jangan tunggu kaya untuk mengeluarkan sedekah. Kalau udah kaya itu keburu telat. Ada beberapa kisah yang diletakkan di dalam satu kisah. Ada seorang manusia yang hidupnya nggak mampu. Dia ngumpulin uang, hidupnya ini ngesol sepatu. Tahu sol kan? Ngesol sepatu tahu ya? Ngesol sepatu, upahnya berapa dikumpulin dengan niat dia ingin melaksanakan haji. Begitu sampai di bulan hajinya dia ingin berangkat haji, tetangganya betul-betul menginginkan tapi umurnya sudah cukup tua. Ini tetangga memberikan hasilnya jeripaya selama 1 tahun, dikirimkan kepada tetangganya, tetangganya disuruh berangkat. Hidupnya susah. Berangkat haji kepengen sekali, tapi diberikan hartanya kepada sahabat tetangganya tersebut agar tetangganya yang melaksanakan haji. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya apa yang dilakukan orang tersebut telah membawa satu pahala bagi seluruh kampung, mendapatkan pahala haji yang diterima. Satu orang yang melaksanakan, satu kampung mendapatkan pahala haji. Kita gimana? Saya mau tanya, kita punya duit nih, di kantong sebelah kanan 100.000, kantong sebelah kiri 50.000, kantong atas 2.000. Yang kita sedekahin yang mana? Pelit loh. Yang mana? Udahlah, pasti 2.000. Yang terkecil.
Bib, yang penting kan ikhlas. Betul. Lah sekarang logika aja. Ada yang nyaut lagi, Habib, sedekah ikhlas itu kan sama aja kita lagi sedang membangun rumah di dalam sorga. Pak Ul, dengar. Tahu Pak Ul? Dengerin baik-baik. Bapak ke material, ibu ke material. Beli pasir 2.000, dapatnya seberapa? Segenggam kalau udah segenggam ngasihnya dilempar. 2.000 mau ngebangun rumah di sorga, ngimpi. Kasih yang terbaik. Sedekah itu enggak nunggu, tapi kita mancing. Kalau kita gunain teri, ya ikannya ikan gabus dapatnya. Kalau kita mancing, umpannya teri. Tapi kalau kita umpannya kakap, dapatnya apa tuh? Hiu. Kalau kita umpan hiu, paus kita dapat. Jadi tergantung pancingan rezeki kita yang mana yang kita jadikan pancingan. Kalau udah ngomongin uang kayaknya agak sensitif. Kenapa? Karena orang ini sekarang mati-matian cari uang. Betul ya? Enggak, Bib, saya mah enggak mati-matian cari uang. Tapi kalau nggak punya uang berasa pengen mati, Bib. Manusia itu kan dijengkalin sama Allah tuh sudah pasti segini, nggak bakal bisa lebih. Tugasnya manusia itu ibadah, gak diwajibin nyari uang. Uang itu bakal datang, yang penting ibadah, minta tawakal, ikhtiarnya jalanin. Jangan kita udah gelar sejadah, sholat tapi cicing wae di rumah. Duit mana yang mau nyamperin? Minimal silaturahmi antara satu dengan yang lain. Nabi SAW mengatakan, jika orang menjalankan silaturahmi, yang pertama, orang yang silaturahmi yang pertama umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersilaturahmi yang kedua akan diberkahkan rezekinya. Yang ketiga, orang yang bersilaturahmi mati pasti dalam keadaan husnul khatimah. Silaturahmi aja kita susah. Sama orang tua telepon doang dah. Bib, rumah saya orang tua saya jauh, telepon, ambil teleponnya. Telepon, ibu, bapak, apa kabar, sehat? Sekarang zaman udah canggih. Masa telepon suami, telepon istri gampang, tiap hari harus bisa telepon istri, telepon suami. Orang tua tiap hari nggak pernah ditelepon. Ini tugas yang suami nih. Yang suami, istri nomor 1000, ibu nomor 1, orang tua nomor 1. Sekarang sudah terbalik zamannya. Orang dinikahin, ibu orang tua ditinggalin, istri apa aja diturutin. Yang namanya orang tua ditinggal begitu aja, mana umur udah tua. Hati-hati, keberkahan anak tetap ada sama orang tua. Yang namanya istri, istri harus manut sama suami. Mau apapun enak nggak enak terima, karena keridhaan Allah ada pada suami. Jangan dikit-dikit duit. Dandan kagak, bau apek. Betul Pak? Bu, dandan nggak? Kapan? Kondangan. Ibu, saya punya istri umur 23 tahun. Umur istri saya umur 23 tahun, saya umur 36 tahun. Tiap hari istri saya dandan, mau tidur aja wajib pakai lipstik, Bu. Kenapa? Yang namanya kebahagiaan suami, istri. Lelahnya bisa hilang kalau ngelihat istri. Udah capek keluar dari rumah, masuk ke dalam rumah ngelihat rambut dicepol. Mana bau apek. Nggak ada dandanannya. Bib, saya udah umur 50, apalagi umur 50 rentan suami bisa kawin lagi. Kebayang kita kalau seandainya, coba nih suami saya mau tanya, Pak, Bapak lebih senang ngelihat ibu di rumah dandan apa apek?
Ibu nyaut, Pak, dandan si dandan, duit buat dandannya dikasih dong. Betul Bu, betul Pak, karena cantik itu butuh modal Pak. Betul Bu, senang deh lo, senang. Cantik itu butuh modal Pak. Kodratnya perempuan itu matre Pak. Betul nggak Bu? Kalau ada yang bilang perempuan itu matre, nggak terima, berarti ada gangguan jiwa. Perempuan itu matre, carinya yang mahal. Tapi buat siapa? Suami, bukan buat kondangan mulu. Suami juga tiap hari beliin lipstik, beliin bedak. Kalau habisnya cuma buat kondangan, suami juga yang pakai akhirnya. Bu, sayang nggak sama suami? Bohong, bohong, betul Pak? Bohong, bohong apa jujur tuh? Bohong ibu mah. Bangun pagi pasti disediain kopi nggak? Yang bilang enggak kayaknya curhat tuh. Bagaimana urusan orang tua, begitulah anak-anaknya. Kalau suami istrinya nggak baik, anak pasti nggak bakal baik. Ngelihat anak doyan senang banget pakai handphone, suka dikit-dikit main handphone, dikit-dikit minta handphone, dikit-dikit minta kuota, mau nonton YouTube. Ini ulah siapa sih? Orang tua. Jangan salahin anak. Anak itu kalau nggak disuguhin nggak bakal dimakan. Pak, woi, periksa handphone anak Pak. Cicing wae. Udah Bib, yang penting bisa dihubungin, bisa ditelepon. Apalagi punya anak perempuan, hati-hati Bu. Periksa handphone anak Bu. Lihat ada aplikasi TikTok nggak? Kalau ada aplikasi TikTok berarti sudah yakin anak ibu dan bapak sudah pasti gila. Pasti ada gangguan jiwa. Kenapa? Nah joget-joget depan kamera. Betul nggak? Berarti apa dia? Gila. Jangan. Hati-hati Bu. Tugas madrasah pertama di dalam keluarga buat anak itu kan seorang ibu Bu. Sadar nggak? Sadar nggak? Bapak kan keluar cari rezeki, ibu di luar ngurusin anak, betul? Betul nggak? Sekarang kan kita pernah gila Bu karena anak. Masa kita dibikin tambah gila karena anak gara-gara handphone? Bib, kapan saya pernah gila Bib karena anak? Ya, yuk kita ngomong baik-baik nih. Dengerin nih, dengerin baik-baik, bener-bener. Saya mau tanya, saat ibu mau nyuapin anak, kalau dulu kita disuapin anak tuh dikeluarin sepeda Pak. Mau makan, mau, tapi main sepeda, betul ya? Dikeluarin sepeda, ibu bawa piring, isinya sop, kadang ada kecap sama telur. Anak mah apaan aja juga mangap aja. Ini kegilaan pertama yang namanya orang tua. Begitu ini anak lagi naik sepeda, kenjot. Nak, sini nak, ini pesawat mau masuk goa. Pesawat mananya? Ngeng. Iya pesawat masuk. Sejak kapan pesawat bunyinya ngeng? Itu kegilaan pertama. Kegilaan kedua, ibu berasa punya anak belum bisa ngomong, giginya masih ompong. Ajak dia mandi. Pasti main-main di dalam air, betul nggak? Ciplak-ciplak air, betul? Sambil nyanyi kan ibu? Sambil nyanyi nggak? Sambil nyanyiin anak sambil mandi, iya. Bebek mandi di pakai sabun. Kebayang nggak Bu? Nggak PA kita. Anak mandinya di bak dibilang di kali. Lagi juga sejak kapan Pak bebek mandi pakai sabun? Betul? Gila nggak? Kedua gilanya,
Anak selesai dimandiin, taruh di atas kasur, habis diandukin, mau dipakai minyak telon, betul? Habis diandukin, ini anak tangannya goyang-goyang, kakinya goyang-goyang, senyum aja tuh anak, ketawa aja. Seneng nggak ibu bapak ngelihat begitu? Seneng, bukan main. Masih ada nyanyiannya tuh bu pak, tapi nggak tahu siapa album siapa, penyanyi pertama siapa nggak tahu. Nang ning ning nang, nang ning ning nah. Gila nggak? Siapa nyanyi? Yang nyanyi siapa coba? Album siapa? Ini lagu? Itu masih ada terusannya pak bu, masih ada terusannya. Nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin ibu, yang minyakin ibu, yang sisirin ibu, ditanya anak siapa? Anak siapa? Kan PA. Gila nggak? Gila loh kita karena anak. Kalau sampai gede ini anak tetap aja bikin gila orang tua. Ya Allah, luar biasa bu pak, deketin anak sama Allah, deketin. Rugi kita pak. Anak itu titipan. Bagaimana orang dititipin, amanah atau enggak? Karena apa? Pertanggungjawaban kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Anak itu fitnah pak. Anak itu fitnah, istri fitnah, suami fitnah, ipar fitnah, mertua fitnah. Coba saya mau tanya, bapak kalau tinggal di rumah mertua betah apa enggak? Betah enggak pak? Gak bakal betah. Kenapa? Bangun harus lebih subuh dari mertua. Ibu, betah enggak tinggal di rumah mertua? Enggak beb. Kita enggak nyapu kurang bersih dikit, habis kita diomelin, habis kita diomongin, betul? Padahal kita nggak ngelihat itu ada kotoran. Fitnah nggak? Fitnah. Anak zaman sekarang bu pak, kalau nggak pinter-pinter, makanya kita dititipi di madrasah anak-anak kita. Kenapa? Biar kita tuh selamat dunia, selamat akhirat. Syukur-syukur ini anak dititipin ke pesantren. Tapi tolong bu pak, jangan bilang kalau anak udah bandel, jangan bandel-bandel, ntar saya pesantrenin. Kesannya pesantren ini tempat penitipan anak nakal. Ini pesantren ini tempat bapak pengen selamat dunia, selamat akhirat, pesantren tempatnya. Kalau mau nitipin anak-anak bandel tuh di Tangerang. Tangerang ada mes untuk anak-anak bandel, ada, bukan pondok pesantren. Ada satu kisah di mana zaman Nabi SAW, Nabi SAW dalam keadaan sakratul maut saat itu, dalam keadaan sebentar lagi akan meninggal dunia. Ada satu sahabat, istrinya mau melahirkan, didatengin, istrimu sudah pembukaan, nggak didengerin. Ini suami nggak mau ninggalin Nabi. Kenapa? Karena ini yang terakhir, detik-detik terakhir Nabi wafat. Setelah dia sampai di rumah, ini sahabat Nabi meninggal dunia. Sahabat pulang ke rumah, ngelihat istrinya sudah melahirkan. Ditanya, aku mendengar tadi istriku telah melahirkan. Iya. Anaknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Beri nama dia Muhammad. Dikasih nama Muhammad. Kenapa? Berkah. Kenapa sih kalau punya anak laki-laki diwajibin, disunahin untuk dipanggil namanya Muhammad, dikasih nama Muhammad? Karena satu rumah jika ada namanya Muhammad, pasti rumah itu diberkahkan. Ada beberapa malaikat yang dikhususkan untuk menjaga rumah dan menjaga si Muhammad tersebut. Sampai ini Muhammad umur 1 tahun. Begitu umur 1 tahun, setiap dia tidur diajak bangun, bangun nak. Anak umur 1 tahun disuruh bangun, suruh bengong ngeliatin bapaknya sholat malam. Umur 2 tahun dibangunin sholat malam sama sholat subuh, suruh bengong ngeliatin orang tuanya sholat. Umur 3 tahun mulai si Muhammad dibawa ke dalam masjid, diajak sholat berjamaah. Umur 5 tahun di dalam kisah tersebut, Muhammad sudah bisa sholat duha, sudah bisa sholat tahajud, sudah bisa khatam Quran, sudah hafal Quran, sudah biasa puasa Senin Kemis. Umur 5 tahun. Anak kita 5 tahun lagi ngapain? Handphone.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.